kasus mayat dalam koper yang dimutilasi di sebuah rumah di Brebes, Jawa Tengah yang akhirnya berhasil terungkap setelah pelaku ditangkap polisi di daerah Majalengka, Jawa Barat pada Selasa dini hari. Pelaku nekat membunuh dengan cara memukul menggunakan batu ke kepala korban sebanyak 2 kali dan memutilasi 2 kaki korban karena sakit hati saat ditagih hutang oleh korban. Kurang dari 24 jam, tim Resmob Satreskrim Polres Brebes berhasil meringkus Rokib, 45 tahun, pelaku pembunuhan mayat dalam koper yang terjadi di Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin kemarin. Pelaku diringkus di rumah istrinya di daerah Majalengka, Jawa Barat, Selasa dini hari. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah mengatakan pelaku nekat membunuh korban bernama Sapri, 67 tahun, warga desa Pende, Kecamatan Banjarharjo karena sakit hati. Korban marah-marah dan menampar saat menagih hutang. Pelaku jengkel dan memukul bagian kepala korban 2 kali dengan menggunakan batu. Tidak hanya itu, jasad korban dimutilasi, 2 kakinya dipotong dan dimasukkan ke dalam koper. Jadi untuk korban ini setelah dihilangkan nyawanya oleh pelaku, kemudian pelaku ini berencana untuk memasukkan korban ke dalam koper. Karena tidak cukup, kemudian pelaku memotong kaki dan tangan korban. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi, kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Usai diotopsi tim Dokpol Polda Jawa Tengah, jenazah korban selanjutnya dimakamkan di pemakaman desa setempat oleh pihak keluarga pada Selasa siang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Suparji Rasban, Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana kasus ini bisa terungkap? Kita akan menanyakan langsung kepada Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah. Selamat pagi. Ya, Pak Lilik, bagaimana pagi, kasus ini? Mas. Ya, bagaimana kasus ini bisa terungkap akhirnya, Pak? Ya, setelah kita kemarin menerima laporan dari badan masyarakat, Pak Kepala Desa laporan kepada Polsek, kemudian Polsek segera berkoordinasi dengan Polres, tim Resmob kita, kemudian tim identifikasi kita, dan juga koordinasi kita dengan Polda. Alhamdulillah kemarin dari kegiatan kita di olah TKP, kemudian di pemeriksaan keterangan para saksi di TKP juga, kita langsung mendapatkan petunjuk bahwa pelaku itu mengarah kepada saudara R, yang mana kita langsung melakukan upaya pengejaran ke wilayah Majalengka, Mbak. Dan alhamdulillah tertangkap kurang dari 24 jam. Oke, Pak Lilik, ini informasi yang tadi kami dapatkan karena pelaku ini merasa tertekan begitu ketika ditagih hutang. Hubungannya memang seperti apa, Pak? Dan kronologinya seperti apa ketika ada masalah hutang yang menyebabkan adanya kejadian seperti ini, Pak? Baik, kami masih mendalami dan juga ini dalam proses pemeriksaan kepada para saksi dan juga tersangka. Memang keduanya ini antara pelaku dengan korban memiliki hubungan hutang piutang, yang mana saudara pelaku itu memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah kepada saudara korban Sapri. Sehingga pada saat penagihan itu ada kata-kata maupun tindakan dari korban yang menyinggung pelaku sehingga saat itu tersulut emosinya. Dan sempat juga untuk korban ini menampar pelaku. Dan disitulah puncak daripada emosinya sehingga dia mengambil batu untuk memukul ke kepala korban. Oke, dari hasil pemeriksaan awal dari pihak kepolisian, apakah sudah benar-benar memeriksa dari pelaku ini melakukan aksinya dengan memukul itu, apakah memang terbawa emosi atau memang karena dendam atau seperti apa, Pak?
Dari keterangan yang kita dapatkan sementara, nanti juga kita laksanakan rekonstruksi, Mbak. Tentunya ini akan nantinya lebih lengkap informasinya setelah kita laksanakan rekonstruksi dan juga seluruh saksi sudah kita periksa. Namun untuk informasi awal itu memang tersulut emosi pada saat yang bersangkutan ditagih oleh korban. Oke, ada indikasi kejadian ini direncanakan, Pak Lilik, oleh pelaku? Kami belum menemukan indikasi tersebut. Oke, artinya memang spontan karena terjadi pada saat itu emosi begitu. Betul. Ya Pak ya. Oke, ya. Pak, tapi apakah ini kejadian pertama yang dilakukan pelaku atau sebelumnya juga pernah terlilit dengan hutang dengan pihak lain misalnya atau melakukan kekerasan juga terhadap pihak lain ketika ditagih urusan hutang piutang ini, Pak Lilik? Ya, sementara dari keterangan dan informasi yang kita peroleh memang ini baru pertama. Namun dari nanti keterangan yang lain kita juga akan pastikan apakah ini peristiwa yang kesekian kalinya. Namun dari kejadian kemarin itu dia pertama kali dan juga emosi itu benar-benar memuncak ketika korban ini menampar pelaku. Oke, apakah dari pihak kepolisian sudah memeriksa psikologis dari pihak pelaku? Apakah ada gangguan secara psikologis mungkin? Betul, kita juga akan merencanakan pemeriksaan psikologis kepada pelaku ini. Mengingat pelaku ini juga melakukan mutilasi terhadap korban. Kita akan periksa, Mbak. Namun untuk pelaku sendiri, kita juga sudah memastikan dia tidak dalam pengaruh obat-obatan maupun minuman keras. Namun kita akan periksa nanti kondisi psikologisnya. Baik. Terima kasih Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah telah memberikan konfirmasinya bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.